Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, pada tahun 2019 terdapat 153 orang ODGJ berat. 45 orang diantaranya berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Togo-Togo. Dari 45 ODGJ berat tersebut, hanya 16 orang yang minum obat secara teratur, sehingga kemungkinan untuk sembuh sangat kecil. Fakta tersebut mendorong Puskesmas Togo-Togo menghadirkan layanan inovasi Stop Basung atau Puskesmas Togo-Togo Peduli Bebas Basung. Stop Basung merupakan layanan yang mengoptimalkan fungsi keluarga di dalam pemantauan ODGJ berat berobat secara teratur serta meniadakan pemasukan melalui pemberdayaan para juru pemantau minum obat atau yang disebut dengan Pajama yang telah dilatih oleh Puskesmas Togo-Togo. Pajama ini bertugas memastikan ODGJ berat meminum obat secara teratur dan dilaporkan kepada petugas kesehatan melalui kartu kendali. Setiap akhir bulan, mereka mengunjungi rumah ODGJ untuk memantau kondisi fisik, mental, dan kejiwaan, serta melakukan pemeriksaan kartu kendali. Data Puskesmas Togo-Togo pada tahun 2021 menunjukkan tidak ada lagi ODGJ berat yang dipasung, serta meningkatnya ODGJ berat yang minum obat secara teratur, sehingga Pajama yang mendampingi para ODGJ diberikan penghargaan, dan ODGJ yang telah sembuh diberdayakan sebagai kader posyandu. Apa yang dikatakan oleh mereka? Alhamdulillah, saya sebagai Pajama mendampingi Nurdin Rani minum obat. Ya, alhamdulillah sekarang tidak dipasung lagi. Ke Rani, tahu nih rantai setelah minum obat mendampingi saudara saya. Terima kasih banyak. Tim Stop Basung. Saya harus melatih karena adanya inovasi Stop Basung, saya berobat secara rutin dan teratur dan bantuan ibu saya dan sekarang sudah membaik. Dan alhamdulillah setelah kondisi saya membaik, pemerintah desa memberdayakan saya sebagai kader posyandu. Bagaimana dukungan seluruh lintas sektor dalam menyukseskan kehadiran inovasi Stop Basung? Saya selaku Kepala Pemerintah Kecamatan Batang telah mendukung inovasi Stop Basung dengan mendorong pemerintah desa dan kelurahan dalam pergerakan dan penganggaran sebagai bentuk apresiasi kepada Pajama. Saya Kepala Desa Bungeng mendukung penuh inovasi Stop Basung dengan memberikan hadiah kepada para juru pemantau minum obat Pajama dan memperdayakan ODGJ sebagai kader posyandu. ODGJ berhak untuk sembuh. Stop Basung. Kami persilahkan untuk inovator mengambil tempat di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Panelis, perkenalkan nama saya Imran Rosadi dari Puskesmas Togo-Togo Kabupaten Jeneponto. Kami bersama Ibu Kadis Kesehatan, bersama dengan Ibu Kabak Organisasi dan Kabak Humas. Baik, Stop Basung atau Puskesmas Togo-Togo Bebas Basung. Ketika mendengar kata Basung, ini adalah bahasa Makassar yang artinya adalah sebuah kutukan. Next, mungkin. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, ada 153 orang yang ODGJ berat yang tidak minum obat secara teratur. Di Kecamatan Batang atau wilayah Puskesmas Togo-Togo itu ada 45 ODGJ berat dan hanya 16% yang berobat secara teratur. Kita mengambil dua lokus, Desa Bungeng dan Desa Bontoraya, yaitu 12 ODGJ berat, hanya 2 orang yang berobat secara teratur. Dan ada 2 orang itu yang dipasung. Selanjutnya ada lagi stigma masyarakat bahwa sebuah
penyakit ODGJ itu adalah suatu kutukan dan semuanya putus obat karena tidak adanya pendampingan. Next. Maka muncullah inovasi yang bernama Stop Basung, yaitu mengoptimalkan fungsi keluarga di dalam pemantauan minum obat untuk mencegah suatu pemasungan melalui yang namanya para juru pemantau minum obat. Next. Terus selanjutnya, apa kebaruannya? Itu sebelum inovasi tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan ini. Terus selanjutnya belum ada sistem pelaporan terpadu. Belum ada apresiasi. Setelah inovasi, itu keberadaan pajama yang di mana itu adalah keluarganya sendiri. Di mana mampu membuktikan bahwa keterlibatan keluarga di dalam menangani ODGJ ini mampu lebih efektif dan lebih efisien. Terus selanjutnya kebaruannya, itu adanya kartu kendali dan laporan melalui grup WhatsApp. Ini terbukti bahwa petugas kesehatan lebih mudah untuk melakukan pemantauan melalui dari kartu kendali dan grup WhatsApp tersebut. Terus selanjutnya penghargaan. Penghargaan yang diberikan oleh kepada pajama ini itu diambil dari dana desa. Lalu ODGJ yang sudah membaik itu desa mengangkat dia sebagai kader posyandu. Next. Terus selanjutnya tahap inovasi. Yang pertama itu pembentukan Stop Basung. Selanjutnya penggalangan dukungan lintas sektor. Selanjutnya memilih keluarga terdekat untuk menjadi pajama atau para juru pemantau minum obat. Setelah itu pihak puskesmas memberikan pelatihan kepada pajama tersebut. Selanjutnya pajama ini dibekali kartu kendali, lalu dibuatkan suatu grup WA. Pada akhir bulan petugas kesehatan berkunjung ke rumah ODGJ tersebut untuk melakukan pemantauan. Terus selanjutnya yang terakhir itu pemberian reward atau apresiasi dari pihak desa. Next. Terus selanjutnya implementasi saat pandemi. Pada saat pandemi itu seluruh pajama yang datang di puskesmas dilakukan screening yang ketat. Terus harus dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker. Terus selanjutnya ODGJ ini yang dipasung itu ditingkatkan personal hygiene-nya untuk bagaimana mencegah agar tidak terpapar COVID-19. Terus yang terakhir itu adalah dilakukan vaksinasi kepada pajama dan ODGJ tersebut. Selanjutnya bagaimana dampaknya? Itu jumlah ODGJ yang berobat teratur pada lokus inovasi itu ada 12 orang namun hanya 2 yang berobat secara teratur. Di tahun berikutnya bertambah menjadi 7 dan di tahun 2021 itu bertambah menjadi 11 orang. Dari diagram ini bisa kita membaca bahwa inovasi ini sangat efektif untuk bagaimana mengkawal ODGJ tersebut untuk minum obat secara teratur. Terus selanjutnya, jumlah ODGJ berat yang lepas pasung pada lokus inovasi itu di tahun 2019 ada 2 yang dipasung. 2020 itu 1 lepas pasung dan diberdayakan oleh desa untuk menjadi pedagang. Terus di tahun 2021 itu yang 1 lagi dilepas pasung lalu diberdayakan untuk bekerja selaku petugas bahan pecah belah. Sehingga 2022 Puskesmas Togo-Togo bebas pasung. Selanjutnya. Terus selanjutnya strategi keberlanjutan. Agar kegiatan ini berjalan lebih optimal harus di-backup sebuah MOU, SK Dinas Kesehatan, SK Tim, Stop Basung, terus selanjutnya menjamin sumber daya manusia, petugas puskesmas dan pajama. Terus selanjutnya adalah keuangan. Sumber keuangan ini ada 2 dari dana bantuan operasional kesehatan dan dana desa. Terus selanjutnya sarana dan prasarana. Terus selanjutnya penguatan partisipasi lintas sektor. Terus manfaat manajerial itu SOP, juknis pelatihan pajama dan tim Stop Basung. Terus selanjutnya evaluasi secara internal
di mana evaluasi di dalam Lokmin lintas sektor dan eksternal itu Lokmin lintas sektor dan apalagi dan melakukan survei untuk kepada masyarakat. Terus transferabilitas inovasi ini yang awalnya satu lokus di Desa Bungeng, terus selanjutnya direplikasi ke 2 desa. Terus untuk publikasi, kita publikasikan di media sosial dan media elektronik. Terus selanjutnya disosialisasikan di forum Musremban dan Lokmin lintas sektor. Iya, terima kasih Pak. Silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Panelis, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan yang kami banggakan inovator dari Puskesmas Togo-Togo. Sekaitan dengan pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Puskesmas Togo-Togo, kami dari Dinas Kesehatan sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan salah satu puskesmas kami yang terkait dengan ODGJ. Sehubungan dengan data yang ada di Kabupaten Jeneponto bahwa sebanyak 153 orang dengan gangguan jiwa, tentunya untuk puskesmas wilayah Puskesmas Togo-Togo ini memberikan harapan yang sangat besar kepada kami, dapat direplikasi dan bisa diikuti oleh puskesmas lainnya. Di tahun 2020 timbullah aplikasi inovasi ini yang telah dikeluarkan oleh tim Puskesmas Togo-Togo. Tentunya ini memberikan harapan yang sangat besar bahwa hak asasi manusia walaupun di masa pandemi tetap dilakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat kami. Alhamdulillah dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, apa yang kita harapkan bahwa Puskesmas Togo-Togo alhamdulillah di tahun 2021 sebanyak 2 orang sudah terbebas dari pasung. Inilah yang menjadi harapan kami dan tentunya kami dari Dinas Kesehatan akan tetap memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekaitan dengan kebijakan dan penganggaran untuk program-program yang ada. Kami juga sangat mengapresiasi dengan adanya pemberdayaan masyarakat, tentunya bukan penganggaran dari Dinas Kesehatan saja maupun dari Puskesmas, tetapi penghargaan yang sangat luar biasa bahwa kegiatan ini juga telah mendapatkan apresiasi melalui penganggaran yang diberikan melalui dana desa. Tentunya ini kami juga akan memberikan masukan kepada puskesmas yang lain untuk dapat mereplikasi dan alhamdulillah sudah beberapa puskesmas yang telah melakukan replikasi. Sekali lagi selamat kepada Puskesmas Togo-Togo. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Saya mulai dengan Pak Sarwan. Silahkan Pak. Ya, makasih banyak. Inovasinya ini bagus sekali. Bukan ini Bapak yang inovasi yang tahun lalu ya? Pak, ya, yang Gantala ya? Iya, Gantala Pak. Tapi kelihatannya masih lebih bagus yang tulisannya Bapak yang dulu dibanding yang sekarang. Kalau saya lihat ini hasilnya sebenarnya banyak bagus, tapi tidak tergambar, tidak tercapture bagus di inovasinya Bapak ya, utamanya untuk nilai kebaruan. Kalau saya lihat yang Bapak tampilkan di situ itu memang kayaknya seperti tupoksinya Bapak. Ya, ini harus dibedakan yang mana tupoksi, yang mana inovasi. Nah, saya lihat di sini kebaruan yang Bapak punya itu justru tidak ditulis di situ adalah kerjasama dengan desa. Itu kebaruan yang waktu tahun lalu itu saya selalu stressing bahwa dengan desa itu justru tinggi sekali nilainya. Kenapa? Karena Bapak bisa berkolaborasi. Dan saya lihat di sini itu juga kerjasama antar desa itu juga bagus sekali, tapi tidak tergambar di sini. Itu tolong ditambahkan di 9C, ya. Siap. Berapa desa terus, berapa alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah desa untuk memperkuat ODGJ ini ya. Itu sebenarnya bagus sekali, cuma tidak tercapture situ Pak. Sorry, Pak siapa lagi? Pak Imran. Pak Imran. Ditambahkan itu Pak Imran ya, kurang lebih sama dengan yang tahun lalu karena ini sistemnya jemput bola juga Pak ya, Bapak yang terjun langsung ke sana kan? Melalui kader. Ya melalui kader, Pajama. artinya para yang di ODGJ ini kan tidak perlu ke fasilitas puskesmas, tetapi Bapak yang itu. Nah di situ sebagai kebaruannya juga, bahwa Bapak yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah itu yang justru perlu
dieksplor juga itu keunikannya, karena selama ini kan diadakan pembiaran oleh masyarakat untuk ODGJ. Terus Bapak datang ini mendekatkan pelayanan ke sana. Itu justru yang begini nih. Itu Siap, dimasukin terima kasih. juga ya sesuatu keunikan. Jadi ada 2 tambahan. Ya, yang pertama itu terkait dengan kerjasama dengan desa. Terus yang kedua terkait dengan Bapak sistemnya jemput bola ya. Terus itu ada rewarding dan lain sebagainya. Nah, terus terkait dengan stigma, mungkin ini juga ditulis juga di dampak. Kalau saya lihat yang Bapak tulis itu output semua, ya. Tolong dituliskan juga termasuk terkait dengan dampaknya itu adalah dulu stigmanya masyarakat itu terkait ODGJ itu sangat minor sekali. Sekarang dengan adanya inovasi ini stigma itu sudah tidak ada. Oke, tulis juga itu, kasih masuk Siap, itu. terima kasih, Kalau Pak. mau naik di level yang paling tinggi, ditulis juga bahwa walaupun itu cuman mungkin bisa dikasih narasi bagaimana Bapak mengukur bahwa stigma itu sudah tidak ada lagi. Itu seperti apa Bapak bilang sekarang stigmanya gimana tuh masyarakat terhadap ODGJ, Pak Kapus? Saya dengar langsung dari Bapak. Kan Bapak bilang ada stigma negatif. Sekarang dengan adanya ini gimana sekarang stigmanya masyarakat? Iya, sudah tidak ada lagi melalui survei untuk kepada masyarakat. Itu di mana tertulis? Di mana tertulis itu sini? Ada di proposal. Ya, itu mungkin dikasih masuk di 9C ya, di dampaknya yang tadinya stigmanya negatif ya. Terus terkait dengan itu masuk di dampak juga Pak. Jadi sebelumnya itu orang minor sekali terhadap mereka, setelah adanya inovasi ini masyarakat itu bahkan ada yang tadi Bapak bilang itu ditulis juga Pak ya, hasilnya yang pemberdayaan yang tadinya ada 2 orang ya, ada 1 menjadi pedagang, ada 1 menjadi pecah belah. Iya. Itu output juga dampaknya itu Pak. Dampak juga itu kasih masuk. Tadinya mereka ini terpasung, sekarang ini ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pecah belah. Pecah belah. Masukkan juga di 9C ya. Siap. Hasilnya banyak sekali ini tapi Bapak tidak tulis. Ya. Terus nah, tadi itu juga yang Pak Jama itu yang informan ya. Iya. Pak Jama itu informannya ya. Informan. Iya. Nah, itu mungkin juga dieksplorasi juga itu bukan cuman saya lihat di sini di 9C-nya Bapak yang jumlah Pak Jama ya. Yang tadinya sebenarnya kita inginkan lihat bahwa hasil dari Pak Jama itu seperti apa. Kan ini kan cuma output dari tadinya 12 kita target capainya 2. Terus habis itu di tahun berikutnya 2020 di Bungeng dan habis itu naik lagi di Bontoraya. Ini kumulatif ya atau tambahan? Yang saya tanya ini Bapak seperti misal target 12 itu adalah 12 keseluruhan atau tambah 12? 12 keseluruhan dari keseluruhan lokus berarti itu. kumulatifnya ya? Iya Pak. Oke. Bagus sekali inovasinya Bapak ini karena saya pernah dapatkan ini sama dengan di Toraja Utara dulu. Mereka itu kan dipasung. Sekarang itu dengan ini tadinya dia ngomong sama tembok, sekarang sudah bisa ngomong sama orang untuk ODGJ seperti misal ya. Bahkan itu ada yang dia ini itu mungkin bisa dieksplor lagi bahwa ini juga mungkin Pak Kapus. Karena Bapak saya lihat memang orangnya inovatif sekali. Jadi terkait dengan kira-kira apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat kalau umpama Bapak tidak ada di situ, tidak ada Bapak punya inovasi ini. Menurut Bapak itu seperti apa? Apa kira-kira masyarakat, keresahannya masyarakat kalau umpama inovasi ini tidak ada? Saya tanya dulu Bapak dulu, seperti apa? Iya, pasti tetap kepada stigma bahwa ini adalah kutukan. Oke, itu stigma. Sekarang secara fisik masyarakat rasakan apa? Kekhawatiran, ya kan? Dia takut untuk dia mengamuk dan sebagainya. Nah, dengan adanya ini secara sosial itu sudah mereka bisa diterima oleh masyarakat. Itu juga tulis Pak sebagai dampak. Siap. Artinya kan tadinya orang apakah istilahnya bahasa Makassar khawatir ya kalau dia keluar bahaya nih. Tapi dengan adanya ini Bapak orang sudah tidak rasa khawatir lagi. Ditambahkan itu Pak. Inovasinya Bapak bagus, cuman ditambahkan beberapa poin yang saya lihat itu bahwa itu yang bagus sekali justru itu tidak tergambar di sini. Pak ya? Siap.
Iya. Itu aja, Pak. Terima Ya, kasih, terima Pak. kasih. Selanjutnya saya ke Pak Hidayat. Silahkan, Pak. Ya, inovasi stop basung. Bapak pernah mendengar ada inovasi Toraja bebas pasung? Belum, Pak. Torut ya. Pernah, Pak? Belum, Pak. Oh, belum pernah dengar. Belum pernah. Oh, kalau Bapak pernah dengar, saya mau tahu apa bedanya dengan yang di Torut. Nah, cuman karena Bapak belum tahu, jadi pasti belum bisa membedakan. Saran saya, memang sebelum kita berinovasi, itu memang kita harus googling dulu ya, searching dulu inovasi-inovasi yang terkait dengan inovasi kita, sehingga kita bisa menampakkan atau menggali kebaharuan dari inovasi kita. Karena jangan sampai kita menganggap inovasi kita itu baru, tapi sebenarnya orang sudah biasa melakukan itu, sehingga nilai plus dari aspek kebaharuan itu sendiri kita tidak bisa memunculkan. Nah, sebenarnya bagus ya, jadi satu-satunya pemaparan yang menyediakan bahan ya inovasi ini ya, itu cukup bagus dan sangat membantu kita. Jadi kemudian paparannya juga sudah cukup bagus, betul-betul PowerPoint-nya yang disampaikan. Cuman memang penyaji harus menguasai bahannya, Pak. Jadi tidak perlu Bapak menghadap ke belakang, ya membelakangi panelis. Jadi ke depan saja. Anggaplah materi itu sudah di luar kepala, Pak ya. Jadi di luar kepala bukan tidak ingat, tapi sudah tanpa melihat pun diingat. Nah, itu yang pertama. Kemudian ini kan pasti Bapak menggunakan dana ya untuk melaksanakan inovasi ini. Nah, kira-kira bagaimana Bapak mendapatkan sumber dana yang berkelanjutan untuk melaksanakan inovasi ini? Karena salah satu kendala dari inovasi itu pasti persoalan dana, Pak. Tidak mungkin Bapak mengambil dari kantong pribadi untuk melaksanakan inovasi ini. Di mana, Pak? Silakan. Iya. Jadi dana daripada inovasi ini ada dua. Yang pertama itu bersumber daripada dana BOK. Terus selanjutnya dana dari ADD desa untuk bagaimana memberikan reward kepada Pajamma ini. Ya. Terus untuk ODGJ yang dinyatakan bahwa sudah membaik, maka itu diangkat oleh kader Posyandu, lalu digaji oleh pihak desa. Ya. Bahkan ada ODGJ yang sudah membaik ini, alhamdulillah tahun ini dia lulus P3K, dia ikut tes PNS dan dia lulus. Ya. Oke, terus kalau itu tadi Pajamma itu penerima manfaat juga atau mantan OGDJ juga? Iya, jadi Pajamma itu adalah keluarga terdekat daripada ODGJ tersebut, sehingga dia lebih bersemangat untuk bagaimana mengontrol keluarganya sendiri. Ya. Bagaimana Bapak mengelola Pajamma ini? Apakah ada pelatihan khusus buat Pajamma ataukah kemudian ada kartu anggota bagi Pajamma atau diapakan Pajamma ini? Iya, sebelumnya itu kita lakukan perekrutan, melakukan advokasi kepada keluarga bahwa siapa yang mau jadi Pajamma. Setelah itu kita lakukan pelatihan bagaimana tentang merawat serta mengisi daripada format kartu kendali ini. Pajamma itu kan negatif kalau bahasa kita ya, tanda kutip orang Makassar, pajamma-jamma kan. Nah, bagaimana menghilangkan kesan itu, Pak? Iya, jadi Pajamma itu hal positif juga bahwa dia adalah pelapor, bahwa dia yang melaporkan kepada petugas kesehatan. Namun di sisi lain kepanjangannya itu Pajamma adalah para juru pemantau minum obat. Oh iya. Oke. Makasih Pak. Terima kasih dari saya. Bagus sekali. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Pak Lukman. Silahkan Pak. Inovasinya, keunikannya itu saya kira di Pajamma. Sudah ada di dalam di? Iya, salah satu apalagi keunikannya yang lain? Keunikannya yang lain itu ada apresiasi dari desa. Keunikan yang kedua itu ada apresiasi. Keunikan dari desa. Iya, terus selanjutnya keunikan yang ketiga itu saya kira itu keunggulan. Jadi nanti di situ kita bicara keunikan, nilai tambah, keunggulan, ya. Keunggulannya itu ada bantuan dari desa ya. Ada bantuan dari desa. Ya, itu keunggulan. Itu jadi keunggulannya. Setelah ODGJ ini agak membaik, lalu diberdayakan selaku kader Posyandu.
di desa tersebut. Lalu insentifnya itu dibayarkan oleh desa. Itu nilai tambah. Jadi setelah dia sembuh, dia bertambah nilainya. Iya, dinaikkan kapasitasnya. Iya, betul. Itu agar nilai ada tambah. kegiatannya. Ya. Iya. Ya, jadi nanti urut itu. Terus transferabilitas. Ini awalnya berapa desa? Awalnya satu lokus dulu, Satu desa lokus, Bungeng. Iya. Satu desa. Satu desa Berapa dulu. orang di sana? Kenapa? Berapa orang Satu terpasung? orang yang di Pasung, terus 7 orang yang ODGJ berat. ODGJ berat. Terus setelah satu desa, jadi berapa desa? Jadi 2 desa, sehingga desa. jumlah ODGJ berat itu menjadi 12 orang. Terus dari 2 desa menjadi? Menjadi 12 orang ODGJ berat dan 2 Bukan, orang menjadi yang desa di Pasung. lagi. Berapa desa lagi? Karena transferabilitas itu yang mau dilihat. Ya dari satu desa menyebar ke seluruh desa. Iya, cuma 2 desa, Pak. Oh, baru 2 desa di? Cuma 2 desa. Iya, kalau begitu sudah harus didukung surat keputusan bupati untuk segera memaksipkan ini sebelum sinopik. Siapa? Ya, jadi itu bisa menjadi potensi replikasi, ya. Siap. Terima Karena kasih, baru Pak. sedikit desa, ya. Iya, terima kasih Pak. Kita beri aplaus untuk inovasi Stop Basung dari UPT Puskesmas Togo-Togo Kabupaten Jeneponto. Kepada Bapak Inovator kami persilahkan untuk meninggalkan tempat. Dan untuk Ibu Kadis untuk tetap di tempat Ibu. Selanjutnya kita undang inovasi uang panai dari Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto. Kepada inovator kami